Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Kang Peri Dimyati Nandes sebagai pemateri, Teh Siti Mariam sebagai pemateri, Teh Sunjai Siswi Sonia sebagai pemateri, dan saya sendiri Nala Yuliabi sebagai pemateri sekaligus moderator. Kami di sini akan mengulas materi bab 1 tentang lanskap ekonomi syariah. Pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah dalam master plan diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Cakupannya adalah seluruh sektor perekonomian yang ada, baik keuangan maupun sektor real. Ekonomi syariah juga harus memberikan manfaat atau maslahah yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen dalam perekonomian. Pengertian ekonomi syariah dalam dokumen ini mengacu pada Global Islamic Economic Report 2013. Ini merupakan seri laporan global mengenai kinerja perekonomian negara muslim dunia. Berdasarkan laporan tersebut, Islamic Economic diartikan sebagai semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Definisi ini konsisten dengan yang diajukan oleh ekonom seperti Frederick Pior 1985. Menurutnya, sistem ekonomi syariah adalah konstruksi teoritikal dari sistem ekonomi industri yang pelakunya mengikuti ajaran Islam. Ruang lingkup ekonomi syariah berdasarkan definisi yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa cakupan ekonomi syariah sangat luas. Apapun aktivitas ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, serta yang dilakukan oleh umat Islam secara benar dan komprehensif, merupakan aktivitas ekonomi syariah. Aspeknya bisa dikembangkan meliputi keuangan, filantropi, dan sektor real secara luas. Adapun karakteristik utama ekonomi syariah yaitu: pertama, bebas dari riba; kedua, bebas dari ketidakpastian atau gharar; ketiga, bebas dari judi atau maisir. Dengan kata lain, ekonomi syariah adalah ekonomi yang halal. Fokus utama implementasi pengembangan ekonomi syariah adalah sektor real, terutama yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Secara lebih spesifik, yang dipilih adalah sektor produksi dan jasa, terutama yang sudah menerapkan label halal. Pengertian produk halal. Produk halal adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan untuk masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jaminan produk halal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Selanjutnya ada latar belakang dan kondisi ekonomi syariah. Kondisi industri syariah di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumsi produk yang sesuai syariah atau halal di Indonesia masih dipasok dari produk-produk impor. Pasokan produk halal yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri juga secara tidak langsung mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia yang saat ini terus mengalami peningkatan defisit. Hal ini berarti industri halal Indonesia juga memegang peranan penting untuk dapat menekan defisit neraca perdagangan dengan membesarkan sisi produksi industri halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan salah satu upaya membesarkan ukuran produksi industri halal. Caranya dengan mewajibkan produk tertentu untuk memiliki sertifikasi halal. 1. Kondisi ekonomi syariah global. A. Makroekonomi global. Terdapat 3 indikator utama yang digunakan dalam analisis makroekonomi global. Yang pertama yaitu indikator aktivitas global. Terkait indikator pertama, secara umum makroekonomi global relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Namun persaingan perdagangan dunia semakin intens, misalnya kebijakan proteksi Amerika Serikat atau America First. Hal ini mengakibatkan prospek ekonomi global mengalami koreksi meski masih dalam kisaran yang relatif stabil.
Indikator makroekonomi global yang kedua adalah perdagangan dunia. Pertumbuhan volume perdagangan global dalam 5 tahun terakhir mengalami tren yang positif 3-5% meskipun terjadi penurunan pada tahun 2015 dan 2016. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global 2019 dan 2020 berada di angka 4% atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada 2 tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena makin intens tensi dagang yang berhubungan dengan ketidakpastian kebijakan yang diambil ke depannya sehingga memberikan sentimen negatif pada bisnis, memicu volatilitas pasar finansial dan memperlambat investasi perdagangan. Indikator ketiga adalah inflasi global. Selama 5 tahun terakhir, inflasi yang terjadi pada angka 1-2% Bank Dunia dan 2-3% IMF, angka tersebut cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi pada tahun 2019-2020. Menurut World Economic Outlook, yaitu 3,36% dan 3,30%, penyebabnya adalah harga komoditas meningkat dalam beberapa waktu terakhir pada dua kelompok, yaitu Advanced Economies dan Emerging Market atau Developing Economies. B. Kondisi ekonomi syariah global. Dalam berbagai laporan yang terbit sejak akhir tahun 2000-an, industri ekonomi syariah globalis fokuskan pada sektor-sektor konsumtif atau berdaya saing tinggi. Mereka adalah makanan, gaya hidup, pariwisata, dan sektor keuangan. Pada tahun 2001, consumer spending masyarakat muslim untuk sektor makanan dan gaya hidup diproyeksikan akan mencapai 3 miliar US dollar. Sementara aset perbankan syariah diproyeksikan akan mencapai 3,5 US dollar. Jumlah tersebut merupakan angka yang sangat besar mengingat peningkatannya mencapai 57% untuk sektor makanan dan gaya hidup, serta 75% untuk keuangan Islam jika dihitung dari tahun dasar 2015. Saya akan melanjutkan materi tentang latar belakang dan kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi syariah nasional, makroekonomi Indonesia, analisis makroekonomi Indonesia, dan sektor ekonomi syariah menggunakan pendekatan analisis indikator makroekonomi kunci, terutama pertumbuhan ekonomi, distribusi PDB, laju inflasi, dan tingkat pengangguran. Selain key indikator, analisis makroekonomi juga dilakukan dengan melihat aspek politik, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan hukum. Selama periode 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5% pada semester pertama tahun 2018. Perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,17%, yaitu berasal dari 5,6% triliun pertama dan 5,27% triliun kedua. Tingkat pertumbuhan tersebut tercatat di tengah berbagai tantangan perekonomian global, mencakup resiko perang dagang, tren kenaikan harga minyak dunia, dan kebijakan moneter di berbagai negara mitra dagang. Pertumbuhan ekonomi disertai dengan tingkat inflasi yang stabil selama beberapa tahun terakhir. Inflasi harga bergejolak semakin ditekan, kemudian menghasilkan tingkat inflasi umum pada kisaran target pemerintah. Sedangkan menurut kelompok pengeluaran, inflasi bahan makan dan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mengalami tren menurun. Sedangkan kelompok pengeluaran sandang cenderung meningkat. Satu adalah faktor politik. Perkembangan penting dalam 5 tahun terakhir adalah keseriusan pemerintah memajukan ekonomi syariah. Hal ini direalisasikan dengan penyusunan Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia atau MAKSI dan pembentukan keuangan syariah KNKS oleh Kepala Negara melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. Selain dua hal tersebut, pemerintah juga memprioritaskan 4 bidang utama pengembangan ekonomi syariah, yaitu 1. Penguatan sektor real ekonomi syariah melalui industri halal. Yang kedua, peningkatan efisiensi keuangan syariah. Yang ketiga, penguatan penelitian ekonomi syariah dengan peningkatan kualitas sumber daya umat Islam. Dan yang keempat adalah pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 2. Adalah ekonomi. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mempengaruhi
permintaan terhadap produk-produk keuangan syariah, termasuk pasar global di bidang industri halal sangat tinggi dan peluang pengembangan industri halal di Indonesia sangat besar. Di tahun 2017, peringkat Indonesia untuk ekonomi syariah global meningkat dari ke-11 menjadi ke-10. Hal ini didorong terutama oleh peningkatan pada peringkat makanan halal. Yang ketiga adalah sosial budaya. Selayaknya negara berkembang, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi pencaharian utama sebagian besar produk di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam tingginya angka partisipasi kerja pada sektor di daerah masing-masing. Indonesia memiliki keunggulan berupa daerah yang menerapkan hukum syariat Islam, terutama di Aceh. Pemerintahannya memiliki misi untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam secara sempurna yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Kesadaran masyarakat untuk beragama secara komprehensif telah mendorong mereka berusaha mengkonversi konsumsi barang dan jasa menjadi halal. Yang keempat adalah teknologi. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang memuaskan. Persentasinya pada sektor informasi dan komunikasi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar pada 5%. Dari 2013 hingga 2017, transaksi digital Indonesia telah tumbuh sebanyak 169% dari 49 triliun ke 123 triliun. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan data untuk teknologi finansial berbentuk P2P lending. Pertumbuhan aset dari perusahaan P2P ini meningkat signifikan sepanjang 2018. Pada September 2018, terdapat 67 perusahaan teknologi finansial yang terdaftar di OJK. Di 2 perusahaan diantaranya merupakan kategori syariah, yaitu PT Amanah Fintech Syariah dan PT Dana Syariah Indonesia. Dan yang terakhir adalah hukum. Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Jaminan Produk Halal berisikan kewajiban semua produk yang beredar di kawasan Republik Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Undang-undang ini juga mengamankan pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Wewenangnya untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan halal. Kewenangan adalah menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, label halal pada produk, mendaftarkan sertifikat halal pada produk luar negeri, mengakreditasi lembaga pemeriksa halal, mendaftarkan auditor halal, melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, membina auditor halal, dan bekerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Poin ketiga adalah ekonomi syariah nasional. Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dengan pemerintahan institusi terkait berpegang pada prinsip PACE, yaitu komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang terkait, program yang konkret sehingga mudah untuk diimplementasikan, sinergitas antara lembaga dan pihak terkait, serta edukasi yang dilakukan secara intens mengenai nilai-nilai lebih dari gaya hidup halal. Kondisi ekonomi regional dan potensi pengembangan ekonomi syariah. Pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi tolak ukur dalam pencapaian pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia tercermin dalam angka pada produk domestik regional bruto atau bisa disingkat dengan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB. Data tersebut telah disediakan oleh Badan Pusat Statistik secara berkala sehingga dapat menjadi acuan untuk melihat kinerja masing-masing wilayah dalam level provinsi. Indikator lain untuk melihat kinerja perekonomian yang juga mencerminkan kesejahteraan daerah adalah PDRB per kapita.
Potensi pengembangan ekonomi syariah daerah selain menekan potensi industri halal, juga mempertimbangkan potensi daya tarik wisata halalnya. Dalam pengembangan industri halal, Master Plan Ekonomi Syariah diantaranya mencakup sampel beberapa daerah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemetaan pemangku kepentingan ekonomi syariah yang terdapat pada bab 1 Landscape Ekonomi Syariah Indonesia. Pada materi tentang pemetaan pemangku kepentingan ekonomi syariah, identifikasi para pemangku kebijakan ekonomi syariah Indonesia dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan lembaga yang menjadi pemangku kepentingannya adalah Komite Nasional Indonesia dan Keuangan Syariah yang disingkat KNKS, kementerian dan lembaga lainnya, serta asosiasi atau organisasi masyarakat. Berbagai instansi yang ada akan memiliki peran yang secara spesifik berkontribusi terhadap pengembangan industri halal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel sebagai berikut ini. Di dalam tabel tersebut ada penjelasan tentang kategori, instansi, peran dan industri yang didukungnya. Jadi dalam tabel tersebut yang saya sudah jelaskan tadi ada 3 kategori pemetaan pemangku kepentingan ekonomi syariah. Di antaranya adalah Komite Nasional Ekonomi Syariah KNKS, kementerian dan lembaga lainnya, serta asosiasi organisasi masyarakat. Di dalam kategori tersebut ada berbagai unsur instansi, baik itu instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah, di mana setiap instansi tersebut punya peran yang baik itu peran sebagai regulator, koordinator, dan organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung industri halal. Saya akan ambil beberapa kategori serta instansi dari tabel tersebut. 1. Kategori pemangku kepentingannya adalah KNKS, instansinya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai peran sebagai regulator terhadap industri halal. Industri yang didukungnya adalah jihad SDM legal. Kategori yang kedua, kategori pemangku kepentingannya adalah masih Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Instansinya adalah Kemenko Perekonomian. Kemenko Perekonomian mempunyai peran sebagai koordinator terhadap industri halal. Industri yang didukungnya adalah makanan halal, industri pariwisata halal, mode fashion, obat dan kosmetik halal, media dan rekreasi halal, UMKM ekonomi digital, energi terbarukan, keuangan syariah, jiwab. Yang ketiga, kategori pemangku kepentingannya adalah kementerian atau lembaga lainnya. Instansinya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai peran sebagai regulator terhadap industri halal. Industri yang didukungnya adalah makanan halal, pariwisata halal, mode fashion, obat dan kosmetik halal, media dan rekreasi halal, riset pengembangan dan legal. Yang keempat adalah kategori pemangku kepentingannya adalah asosiasi organisasi masyarakat. Instansinya adalah asosiasi industri. Asosiasi industri mempunyai peran sebagai organisasi masyarakat. Industri yang didukungnya adalah makanan halal, pariwisata halal, mode fashion, obat dan kosmetik halal, media dan rekreasi halal, UMKM, ekonomi digital, ekonomi terbarukan, keuangan syariah. Metode penyusunan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Yang pertama yaitu diskusi. Pengumpulan data dan informasi melalui cara diselenggarakan di Jakarta, berbagai kota lain seperti Aceh, Padang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Makassar, dan Banjarmasin. Pelaksanaannya melalui 2 tahap, yaitu FGD Jakarta tahap 1. Pada tahap ini, FGD bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi awal dalam pengumpulan strategi utama Master Plan Ekonomi Syariah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk masing-masing klaster rantai nilai keuangan Islam, UMKM, ekonomi digital, serta ekosistem Master Plan Ekonomi Syariah. Yang kedua yaitu FGD daerah tahap 1. Di berbagai daerah sampel secara serentak bertujuan untuk mendiskusikan potensi pengembangan ekonomi syariah pada provinsi dari masing-masing kota tersebut serta daerah sekitarnya.
Hasil yang diperoleh diantaranya adalah gambaran kondisi terkini ekonomi syariah daerah, rencana pembangunan ekonomi syariah daerah, termasuk peluang dan tantangannya, serta identifikasi awal serta potensi untuk masing-masing daerah. Yang ketiga yaitu FGD Jakarta tahap 2. Kegiatan ini bertujuan untuk mengonfirmasi draft awal Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, konsultasi khususnya atas berbagai strategi yang disusun merujuk pada data dan informasi yang diperoleh dari FGD di Jakarta dan berbagai daerah pada tahap 1, serta wawancara mendalam yang dilakukan. Tahap ini kembali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya regulator kunci sebagai pelaksana strategi pembangunan ekonomi syariah yang telah disusun. FGD Daerah Tahap 2. Pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk memperoleh tanggapan dan masukan para pemangku kepentingan ekonomi syariah di daerah atas draft awal Master Plan Ekonomi Syariah. Tempat pelaksanaannya adalah kota-kota sampel yang sama pada FGD daerah tahap 1. Yang kedua yaitu wawancara mendalam dan courtesy visit. Berbagai isu terkait klaster pengembangan ekonomi syariah, khususnya yang muncul dalam FGD, diperdalam melalui wawancara mendalam. Narasumber yang dilibatkan khususnya adalah para pakar fase terkait. Namun demikian, beberapa narasumber juga berasal dari kalangan pelaku usaha dan regulator. Pemilihannya berdasarkan pada isu strategis yang diangkat dan kebutuhan pengumpulan data dalam penyusunan master plan. Selain itu, tim juga menyelenggarakan courtesy visit untuk menyampaikan master plan ekonomi syariah kepada berbagai institusi kunci seperti Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada kunjungan tersebut juga diperoleh masukan dan tanggapan untuk menyempurnakan master plan. Rapat dan forum diskusi. Berbagai rapat juga diselenggarakan untuk membahas materi dan isi master plan. Forum diskusi tersebut diselenggarakan pada level teknis dan volume yang lebih tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Konsultasi publik. Konsultasi publik atas laporan master plan dilakukan dalam bentuk seminar di beberapa kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan yang lebih luas lagi dari sivitas akademika maupun masyarakat umum. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.